Halo semuanya, balik lagi di podcast Bina Nusantara. Sampai lupa gue namanya Jot, udah nggak pernah ngebuka ini lagi Jot, apa podcastnya. Welcome back everybody. In this house podcast Binus Sunan Rasa Jepang. Kayak kita kelamaan di rumah jadi autis gitu ya Jot ya. Gue di rumah sama. Aduh. Mantap. Ya. Apa kabar? Baik, gua mah selalu baik gua mah. Oke. Kabar gue juga baik. Nah, bagus Jot. Ini mau ditanya. Baiklah, kalau gitu kita hari ini mau mempodcastkan apa nih sekarang? Kita mau ngomongin kan, ya langsung aja deh, gua nggak usah pakai kan lah. Apa itu kan? Ya, kita mau ngomongin kenapa di Jepang itu sangatlah mudah untuk gak gendut ya. Lu pasti kalau ngelihat orang Jepang jarang lah kalau bukan bapak-bapak gitu. Iya. Ya kalau bapak-bapak kan udah ya itu mah buncit, beda sama gendut kan. Kebanyakan minuman alkohol. Itu udah beda lagi omongannya. Cuman kan kalau typically kalau kita ngelihat orang Jepang tuh pasti ya stereotipenya nggak, ya biasa lah gitu, nggak pernah ada orang gendut gitu. Ya, ada sih paling kayak yang apa sih, otaku hikikomori gitu kan biasa digambarinnya. Oh iya bener juga. Itu mah beda aja. Mengatakan keringetan kan kayak gitu kan gambarannya. Iya. Mainnya game eroge mulu. Anjir lah. Itu mah gendutnya karena nggak pernah keluar. Ya beda sih kalau misalkan kita ngomongin Amerika gitu ya. Kalau kita ngomongin Amerika nih, kalau misalkan kita kita ngomongin orang gendut di kalau kita ngomongin Amerika, pasti yang kita bayangin pertama tuh orang Amerika tuh orang yang gede-gede gitu kan. Iya, postur ya badannya tuh pasti gede-gede, bulat-bulat gitu ya gitulah. Apanya tuh bulat? Ya badannya lah Jot. Apanya lagi Jot? Kita yang itunya. Matanya. Kalau kita ngomongin persentase ya, kalau di Amerika kan ya itu udah jadi stereotip lah. Itu tingkat obesitas di sana tuh udah nyampe 30% kan kalau menurut statistika. Ini diambil tahun 2018. Masih lumayan baru lah. Lumayan baru lah. Iya, dan itu setiap tahunnya naik gitu. Dan kalau misalkan dibandingin sama Jepang gitu, atau sama Indo dulu deh. Kalau kita di Indonesia itu persentase sekitar 15,4%. Itu tingkat obesitas itu diambil di tahun yang sama 2018. Setengahnya lah. Lumayan lah setengahnya. Cuman kalau di Jepang tuh ajaibnya, mereka tuh tingkat obesitas di Jepang itu cuma 3,5% Jot. Oke, kecil banget. 3,5% Jot, bayangin Jot. Sampai 5 ya? Iya, hampir itu ibaratnya orang gendut tuh udah kayak unicorn kalau di sana. Jadi langka gitu. Itu dia lucu loh, ini kelipatan 3 semua ya, 30%. Iya. Setengahnya 15 dibagi 5 lagi jadi 3%. Jadi Jepang tuh setengahnya sepertiganya kita ya berarti ya. Seperlima. Bodoh lah. Ya udahlah, pokoknya 3,5%. Sasjepnya. Jangan tanyakan matematika kepada anak sastra Jepang, nggak bakal bisa ngitung. Tapi emang masuk akal sih. Gue dulu pernah lihat meme-nya umur 30 di Amerika kayak begini, umur 30 di Jepang tuh kayak gini. Jadi itu tuh parah banget. 30-nya di Amerika tuh gendut, obes banget kayak nenek-nenek umur 50-60 kali. Sedangkan orang Jepang 30-nya itu masih kayak anak SMA gitu digambarin. Tapi emang bener ada. Ya kan? Gue dulu sering baca loh kayak ibu-ibu ini sudah berumur 40 tapi ternyata
kelihatan masih seperti anak SMA. Dulu gue sering bacain tuh, gue sering liatin, gue sampai Astaga. kaget-kaget kayak, wah gila ini Obasan juga gue sikat kali kalau ada gitu. Gila cakep banget umur 40 Allahu Akbar. dan anaknya jadi kayak kakak gitu. Anaknya cewek gitu juga kayak wow. Ini gue jadi temen anaknya juga gue bingung. Ini gue mau deketin anaknya apa emaknya ya? Iya, salah jadi NTR ntar Jot. Ya kan? Udah berubah genre ya ntar. Tapi ya gitulah, mungkin di apa ya, mungkin kan kalau sepengamatan gue di Amerika kan masih pakai taksi ya, masih pakai mobil pribadi juga gitu. Terus juga apa sih kalau dikit-dikit di film-film tuh party pizza ya kan. Iya sih. Junk food di sana itu kan banyak banget ya. Terus gue pernah nonton juga tuh Gordon Ramsay ya, yang dia investigasi ke restoran-restoran gitu. Itu minyaknya parah banget, itu udah kayak lu makan pizza bukan makan pizza, lu makan minyak sama pizza. Makan pizza pakai minyak. Lu makan minyak pizzanya. Saking banyaknya itu minyak di pizza. Dan di sana Iya tuh sih. itu yang bikin enak minyaknya ya. Gak Ya, nggak heran sih sebenarnya salah kalau sampai sih. di obes gitu. Apa ya? Kalau nggak ngeluarin effort yang besar untuk stay healthy gitu, kita nggak bakal bisa gitu. Pasti gendut kalau di sana. Lagian di Jepang juga teman-teman gue yang ke Jepang tuh pulang-pulang selalu kurus gitu loh. Gue heran gitu, dari sini berangkat gendut, ada yang lumayan lah biasa, ke sana terus pulang jadi yang biasa jadi kurus ceking, gendut jadi kurus. Gue sampai kayak Jadi- gue dulu Salah yang ya. lebih gendut dari gue, sekarang dia kuliah di sana, balik ke sini kurang ajar, jadi gue yang lebih gendut dari dia. Iya dulu parah men, dia gendut banget. Pas balik, kenapa lu jadi ganteng? Gue bilang Gila sih. jadi kurus. Gue sebenarnya pengen ke Jepang bukan buat pengalaman sih, gue pengen kurus. Ya, ya. Jadi gue nggak, katanya gue nggak nge-gym, gue nggak diet, gue nggak ikutin training apa gitu ya, tapi kurus sendiri. Kok gue di sini yang olahraga, yang diet nggak kurus-kurus? Ada apa di Jepang ini? Ya mungkin kita bisa lihat ya dari apa, kita kasih contoh nih. Misalkan kita makan pagi, breakfast gitu. Di sana lu biasa kalau breakfast paling jeleknya lah, ibaratnya paling basicnya. Kalau di sini apa nih Jot? Nasi uduk kan, gila porsinya kan, iya, banyak di situ. banget, gila Jot, parah Jot. Sarapan tuh makan siang. Iya makanya gue juga bingung sih, kayak porsi makan pagi di Indonesia tuh banyak banget sih kalau menurut gue ya. Duduk nasi kuning, Bubur ayam, ada terus pagi-pagi nasi apalagi tuh? goreng. Iya, gue juga bingung loh. Itu Ya, tenggorokan nggak kayak gurun Sahara apa ya? tapi ya emang begitu sih. Jadi apa? Emang banyak yang beli juga kan? Emang Iya sih, jarang cuman banget kan? Pasti kalau orang Indonesia pagi makannya oatmeal kan jarang banget, atau iya buah. Pasti yang makan-makan kayak gitu susah sih Jot. personal trainer atau enggak orang-orang gym biasanya. Nggak semua orang. Iya, nggak accessible gitulah. Dibanding di Jepang ya, kalau di Jepang yang paling accessible di sana itu untuk apa namanya, makan pagi itu ya apa tuh, kimchi, natto, pakai nasi ya pasti ya. Nasi pakai kimchi atau natto, pakai apa, paket kayak di Yoshinoya tuh biasanya tuh ada yang dia pakai apa namanya, salmon, terus ada misonya, ada saladnya sedikit. Mereka juga paginya nasi juga ya. Sebenarnya nasi juga sih Jod, cuman kayak lebih ke arah volume konsumsinya itu loh. Porsinya. Porsinya. Ya lu lihat aja, kalau kita kan nasi, ya nasinya banyak banget nih, terus lauknya juga banyak banget gitu. Kalau di Jepang kan lu lihat sendiri itu, kalau misalkan lu ke Yoshinoya dah sekarang lu lihat paket yang mealnya mereka tuh yang salmon, apalah itu, salmon goreng itu loh, kan juga sedikit nasinya, semangkok kecil doang loh. Cuman emang
lauknya juga banyak, jadi ya tetap kenyang gitu. Jadi bukan kenyang di nasi. Terus juga kan kalau di film-film atau di anime gitu kan mereka siang itu bawa bekal sendiri kan. Itu juga bekal kan banyak kayak isinya ya. Bermacam-macam, tapi nasinya ya segitu-segitu aja, nggak porsi kuli gitu. Terus malamnya juga makan, tapi kayaknya itu semua diimbangin deh kalau gue bilang. Iya. Karena jalan kaki ya, kebanyakan naik sepeda, jalan Iya kaki. sih, bener sih. Terus juga kesehariannya aktivitasnya juga banyak gerak kali Banyak ya. gerak, iya sih. Karena emang mungkin ini juga kali ya, Jod ya. Karena apa ya? Di luar tuh juga enak gitu untuk jalan tempatnya. Iya, terus juga kayaknya mereka kan misalnya yang sekolah-sekolah gitu ya atau kuliah, kan mereka juga ada baitonya ya. Jadi mungkin energinya kepake apa yang masuk di badan mereka itu kepake, keluarnya sama gitu. Kalau di sini kan beda, makannya banyak, keluarnya dikit. Yang yang dikerjain dikit, jadinya nggak seimbang. Mungkin itu sih kalau dari penglihatan gue sih begitu. Mungkin kalau dari segi aksesibilitas sama kali ya. Maksudnya aksesibilitas makanan sehat di Indonesia sama di Jepang. Menurut lu gimana? Kalau ya tergantung orangnya sih ya. Kalau dia bisa tinggal sendiri atau dia apa sih nggak ada yang masakin, pasti dia keluar sih. Iya sih. Dia di luar fast food. Iya sih. Paling cepet apa Indomie. Di sana juga kan Indomie. Apa? Iya sih, bener sih. Kapramen ya kan paling sering. Ini sama aja kalau misalnya lu ada yang masakin, misalnya lu punya pacar gitu kan, dimasakin kalau di sana kan. Enaknya kan gitu. Ya. Tapi kayaknya mulai banyak ini kan. Kita mulai banyak all you can eat sekarang. Mau yang merintis dari kecil-kecilan sampai yang toko yang udah ber-PT kayak misalnya apa Kintan, Onokabe, Hanamasa. Terus kan mulai banyak tuh all you can eat yang bikinan kecil-kecilan orang. Jadi gue di Gading Serpong dari yang cuman Onokabe sama Kintan sekarang ada banyak, ada Opa Galbi lah apa segala macem yang makin murah lagi harganya. 100.000 lu makan 2 jam all you can eat, gila nggak tuh? Iya sih. Sekarang apa variety-nya lebih banyak sih. Iya, jadi orang apa kalau ada duit dikit 100.000 makan enak daging ya gimana? Iya benar juga. Tapi kalau di apa all you can eat gitu, kalau all you can eat gitu kan mirip ya sama kayak di kalau di Jepang tuh mungkin izakaya kali ya, kayak macam-macam kayak gitu. Cuman kalau izakaya kan bedanya nggak dibatesin waktu, terus lu bisa ngambil sebanyak-banyaknya kayak warung biasa kan. Cuman bakar-bakaran juga sama. Iya. Cuman kalau dari segi apa variety menunya, kalau di sini gimana, Jod? Lu kan udah pernah nih keluar ke tempat apa all you can eat kayak gitu. Maksudnya gimana? Dari segi beragam menunya tuh beragam gitu nggak sih kalau di Indonesia gitu? Oh, kalau di Indonesia beragam sih, banyak. Ada yang sekarang tuh dia all you can eat juga nggak cuman daging sapi kan, dia juga ada kayak sosis, terus apa ikan, jadi macem-macem gitu. Jadi apa sih namanya, kayak misalnya di Kintan aja gitu ya kan, dia nggak cuman daging sapi tok kan, dia juga ada side dishnya yang macem-macem gitu. Terus itu juga apa, kalau yang udah sekali bakar kan lu nggak bisa sayur, kecuali lu beli paket yang dicampur sayur. Nah cuman kan itu lebih mahal. Jadi ya kalau yang namanya kayak cuman bakar itu gue bilang sih nggak sehat. Gue saranin sih nggak sering-sering. Gue aja udah nggak pernah lagi sejak awal tahun kemarin tuh udah nggak pernah lagi gue. Cuman balik lagi ya, ini tuh lebih ke arah aksesibilitas. Kalau lu bilang kan tadi tambahnya lumayan mahal ya kalau di Indonesia untuk pak yang ada healthy-nya gitu, yang ada sayur-sayurannya gitu. Tapi kalau di Jepang lu
percaya boleh enggak deh. Lu dengan nambah sekitar dari mulai 150 yen lah, lu bisa nambah kayak sayur gitu-gitu. Walaupun porsinya kecil ya. Cuman kayak 150 in yen term berarti 15.000, 16.000 segitu. 15.000. Itu di izakaya biasanya lu bisa nambah tuh kayak sayur, entah sayur lah atau apa, atau kimchi atau apa gitu. Gila. 15.000. Jadi mah warteg. Kayak murah, Jod. Maksudnya accessible gitu. Kalau di sini kan nggak semua orang bisa afford gitu loh, nggak bisa. Iya. Nggak semua orang bisa beli paket yang mahal gitu. Susah lah. Gua aja juga nabung kalau mau makan all you can eat. Terus juga kayaknya di sini banyak yang ini nggak sih, kayak soft drink. Iya sih, lebih mudah ya untuk orang beli soft drink dengan jumlah kuantitas yang banyak gitu. Terus juga kan kalau kayak di sini tuh mana ada sih yang kayak minum terus bawanya teh, atau kayak ke rumah orang teh. Mana ada sih kalau teh ya. Kayak iya, pasti bir. Kalau enggak ini bir. Terus kalau nggak mau kelihatan akal gitu, nggak minum bir ya soda gitu. Soda, iya. Ya paling jelek inilah, Jod, apa tuh? Teh botol lah. Paling jelek teh botol, itu manis banget asli. Itu manis banget. Wah, itu masih mending teh botol biasa. Lu minum new green tea yang rasa madu dah. Oh my god. Ya anjir, gue udah lama banget gak minum itu loh. Itu manis banget. New green tea tuh manis banget, apalagi yang udah rasanya rasa madu. Gue sekarang kalau udah mau minum yang seger gitu, gue belinya tuh teh kotak yang less sugar tuh. Itu udah Iya, itu malah lebih enak sih kalau menurut gue. Itu aja masih manis loh menurut gue loh. Karena kayak gue ngerasa udah kayak banyak yang udah terlalu manis. Tapi kalau minumnya bareng sama kamu, siapa yang denger ini kan jadi kayak geli gue gitu. Langsung dimatiin podcastnya Jod yang ada sih. Ampun. Aduh, ngaco nih gombalannya. Kalau habis riset kan lu? Kenapa tuh? Gimana? Habis riset yang restoran-restoran. Oh iya, kalau dilihat ya jumlah restoran nih dari ini balik lagi ke aksesibilitas ya. Kalau jumlah fast food di Indonesia itu jumlahnya ada sekitar, sebenarnya nggak banyak sih, sekitar 1.000. Oke, tidak banyak. Oke, itu nggak banyak. Banyak. Mungkin lebih di Jepang mungkin lebih banyak ya, karena kan ya jelas negara lebih maju. Cuman kan alternatifnya itu loh, Jod. Alternatifnya kan lebih banyak di sana gitu, ibaratnya. Alternatif kalau lu misalkan hari ini gua nggak mau makan fast food, di sana kan ada selain ada izakaya ya, ada Yoshinoya atau bento ya rice bowl gitulah, model rice bowl gitulah. Itu kalau nggak salah ada 2 lagi tapi gue lupa namanya, semacam Yoshinoya gitu. Sukiya. Iya kayak Sukiya rice bowl bukan sih, dari Jepang juga kan? Rice bowl juga. Iya, salah satunya Yoshinoya, Sukiya, dan satu lagi lupa gue, ada ya juga. Ya itu kayak kalau dibanding di Indonesia gitu ya, lebih mudah gitu loh untuk pergi makan yang nggak healthy gitu dibanding lu kalau di Jepang gitu loh. Iya, karena gampangnya itu loh. Ya kan, terus apalagi sekarang udah makin didukung dengan promo-promo dari GoPay, dari GoFood. Apalagi kan sekarang ada Gojek kan. Sekarang, ya kan? Tinggal lu ke mall atau ke outletnya langsung. Makan. Lu tinggal diam di rumah, pencet-pencet lewat handphone. Udah dapat makanannya. Iya. Dapat ayam satu ember mungkin kan. Iya. Gitu. Ember iya. 1 ember ada promonya. Misalnya beli 1 ember dapat 2 ember lagi kan? Makin mudah. GoFood lagi, nggak usah bergerak, tinggal dateng makanannya. Jadi kalau di sana juga ada sih ya Uber Eats ya. Ada, cuman
nggak 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 sebesar di sesering. sini. Kalau kita kan di sini ada OVO, ada Dana, ada GoPay, ada Shopee Pay, makin gampang kita accessibility buat beli makanan. Iya makanya. Angkut itu lebih gampang. Kalau misalkan kita, oke, let's say pendengar kita di luar sana ada yang bilang, tapi kan Jod, Kar, itu kan di luar ada warung-warung, misalkan warung Padang, itu kan lu bisa milih gitu, itu kan ada yang sehat juga. Tapi bagaimana bro dengan kebersihannya bro? Kan kita tidak bisa menjamin gitu. Anda pikir Padang itu sehat? Hah? Anda pikir Padang itu sehat? Iya kan, makanya itu lemaknya berapa anjir John? Asli. Atau mungkin atau mungkin pendengar kita yang di luar sana juga ada yang berpikiran kalau kan Jod di luar sana kan selain Padang ada juga warteg Jod atau Kar gitu. Tapi ya sama aja gitu. Selain emang kita bisa jamin kebersihannya kan, kita juga nggak bisa jamin, apalagi zaman sekarang kan. Ya paling Iya benar nggak sih? emang adalah masak sendiri. Lu beli makanan mentahnya lu masak sendiri di rumah. Itu yang udah paling ketahuan lah. Jadi Iya. kalau lu sakit atau kotor ya salah lu sendiri bersihin makanannya. Salah lu sendiri masaknya. Jadi kalau lu sakit nggak nyalain orang. Iya, cuman ya itu sih balik lagi kalau di sini kan kalau untuk makan biar nggak gendut gitu, itu kan harus makan sendiri, itu kan ngeluarin effort yang gede gitu ya kan. Tapi kalau di Jepang tuh sama kayak kita, ya tinggal keluar aja lu kalau mau nggak punya waktu untuk makan bikin makanan sendiri, ya lu bisa ke konbini, ke ada Lawson, Lawson atau ada Family Mart gitu kan. ada Family Mart. Atau restoran-restoran rice bowl kayak tadi atau izakaya kan, maksudnya lebih gampang gitu loh Jod. Iya. Kayak tanpa lu dibanding di Indonesia, kalau lu mau makan healthy lu harus masak, lu harus nyari nih bahan-bahannya gitu, belanja sendiri, masak sendiri, anu gitu kan. Tapi kan kalau di Jepang kan nggak kayak gitu lu. Nah optionnya tuh banyak gitu yang healthy gitu. Iya. Bahkan kita belum sempat ngomongin convenience store ya kalau dibanding di Indonesia ya. Nah itu bisa buat next kali. Jadi kita bagi part 2 aja gimana podcastnya. Boleh tuh. Boleh tuh. Kita part 2 kombini, tapi tetap masalah soal obesitas. Masalah kenapa ya obesitas sih. Dan kenapa orang Jepang itu kurus-kurus gitu kan. Ya, itu juga ada efeknya dengan kombini. Oke lah, itu kita sambung lagi podcast ini di minggu depan, oke? Yoi, oke. Sekian dari kita. Ya, sampai jumpa dan selamat mendengarkan di minggu depan. Ya.